Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anissa Maryam dari kelas C2.24 dengan NPM 102244. Saya dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai liabilitas jangka panjang. Apa sih liabilitas jangka panjang itu? Liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Contohnya yaitu utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Utang obligasi. Obligasi merupakan salah satu sekuritas yang diterbitkan oleh entitas untuk memperoleh pendanaan dari pihak ketiga yang bersifat jangka panjang, di mana entitas akan menyelesaikan obligasi di masa depan saat jatuh tempo dengan menyerahkan sejumlah dana berupa pokok beserta bunga. Ada juga penilaian utang obligasi diasumsikan 8%, suku bunga pasar 6%, 8% dan 10%. Obligasi dijual pada 6% pada premium, 8% pada nilai par, 10% pada nilai diskon. Contoh soalnya yaitu PT AAA menerbitkan obligasi senilai 5 juta tertanggal 1 Januari 2012. Jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Kasus 1, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8%. Kasus 2, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 6%. Kasus 3, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 10% atau diskon, kupon dibayar 1 Juli dan 1 Januari. Berikut ini jawaban dari jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8%. Nilai nominalnya yaitu 5 juta dikali 1 per 1 ditambah 0,8. 0,8 yaitu dari 8% dan pangkat 4 yaitu dalam waktu 4 tahun. Jadi nominalnya yaitu Rp3.675.149. Yang kedua yaitu pembayaran kupon sebesar Rp400.000 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,8 dibagi 0,8 dan dipangkatin 4. Jadi nilainya Rp1.324.851. Dalam nominal dan pembayaran kupon itu ditambahin. Jadi nominalnya 5 juta rupiah. Dan untuk jurnal akuntansi jika bunga pasarnya 8% yaitu tanggal 1 Januari 2012 yaitu kas berada di debit sebesar 5 juta, utang obligasi berada di kredit sebesar 5 juta. Terus tanggal 31 Desember 2012 jurnalnya yaitu beban bunga obligasi sebesar Rp400.000 berada di debit, utang bunga obligasi berada di kredit sebesar Rp400.000. Terus tanggal 1 Januari 2013, utang bunga obligasi berada di debit sebesar Rp400.000. Terus kas berada di kredit sebesar Rp400.000. Wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang serupa dengan obligasi yang memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan suku bunga yang dinyatakan. Wesel bayar dapat diterbitkan pada nilai nominal maupun bukan pada nilai nominal. Berikut ini contoh soal wesel bayar jangka panjang. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT BBB menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal sebesar 120 juta dengan bunga 12% dan periode jatuh tempo 3 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT BBB melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu 1 Januari 2019, jurnalnya kas berada di debit sebesar 120 juta, wesel bayar berada di kredit sebesar 120 juta. Mencatat penerbitan wesel bayar secara tunai. Terus yang kedua yaitu B. 31 Desember 2019. Beban bunga berada di debit sebesar Rp14.400.000 dan kas berada di kredit sebesar Rp14.400.000. 14.400 itu dari nilai nominal awal 120 juta dikali 12%. Terus mencatat pembayaran bunga atas wesel. Sekian dari penjelasan saya.
Apabila ada kata-kata yang kurang enak atau kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.